Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan, saudara-saudara. Kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan kita alami dalam hari-hari hidup. Sampai pada kesempatan ini kita bisa menikmati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada, dan juga Jemaat GPD Sola Gracia. Saudara-saudara, kita perlu kebenaran firman Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan baru sebagai sebuah semangat pembangkit dalam kita melayani dan mengiringi akan Tuhan, sekalipun di tengah keadaan dan situasi yang tidak menentu. Tapi kita mau tetap percaya bahwa janji Tuhan menyertai saudara dan saya, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang nanti akan kita baca sebentar, yang akan selalu memberikan kekuatan baru untuk kita di dalam melayani Dia dan mengiring akan Dia. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan mau berdoa dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini. Kami rindu lagi untuk diberkati, dilawat Tuhan lewat firman-Mu. Firman-Mu Engkau sendiri, sebab itu berfirmanlah lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk membukakan rasa firman Tuhan. Biar Roh Kudus menyingkapkan semuanya itu untuk kami seluruh jemaat dan kami sekalian. Memberikan kami hati, memberikan kami pikiran, memberikan kami telinga untuk kami boleh mengerti akan setiap apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan atas firman-Mu. Sebab itu Bapa di sorga, pada sore hari ini siaplah kami untuk dengar firman-Mu. Kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi inti perenungan pada hari ini, Minggu 20 November 2022. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasal 13. Saya mau baca mulai ayatnya yang ke-12, ayat 11, 12, dan ayat 13. Berkata demikian. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan ayatnya yang ke-13 yang menjadi inti perenungan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ayat yang baru kita baca itu adalah perkataan Yesus sendiri. Ketika dalam pelayanan Yesus, lalu ada banyak orang yang datang berbondong-bondong. Itu di ayat 1 dan ayat 2. Banyak orang datang berbondong-bondong datang untuk mau mendengarkan pemberitaan yang Yesus sampaikan. Mendengarkan apa yang Yesus beritakan. Tapi ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca menjadi sebuah peringatan di ayatnya yang ke-13 tadi. Mereka yang datang ternyata terbagi dalam dua kelompok. Ada mereka yang datang memang benar-benar orientasinya, benar-benar mereka fokus untuk mau mendengar pesan-pesan firman secara sungguh-sungguh. Ada yang ternyata mereka datang dengan orientasi yang tidak sungguh-sungguh, otomatis tidak benar. Dan Yesus tahu itu. Sehingga Yesus berkata di ayat di sini, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat.
Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara-saudara, sekalipun mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara-saudara, ayat ini sebagai sebuah peringatan dan ternyata kita akan melihat ada beberapa catatan dalam Alkitab yang terkonfirmasi di ayat-ayat selanjutnya. Mengapa hal ini terjadi, saudara-saudara? Mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara, tulisan di sini adalah rangkaian dari perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur yang menabur benih di tanah. Yang Alkitab katakan ketika benih itu ditabur, maka benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri. Di Alkitab menulis itu. Lalu kemudian ada yang jatuh di tanah yang berbatu dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Saudara, penabur menabur benih. Benih itu adalah bicara firman Tuhan. Dan tanah di mana benih itu jatuh adalah bicara tanah hati saudara dan saya. Maka sudah mulai terjawab di sini. Dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan, mereka melihat tapi tidak melihat, mereka mendengar tapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Lalu Yesus mengatakan dalam perumpamaan di sini, setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, saudara, tetapi mereka tidak mengerti. Saudara, ada 4, ya saya sebutkan klasifikasi dari tanah yang merespon benih itu untuk dia jatuh dan merespon bagaimana nanti benih itu tumbuh apa tidak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Yesus menyinggung di sini dari sekian banyak orang yang datang mendengar berita. Ketika pelayanan Yesus, banyak orang datang berbondong-bondong mendengar berita tentang Yesus, melihat pribadi Yesus, melihat dan mendengar. Ada yang melihat dan mendengar dan mereka mengerti apa yang disampaikan. Ada yang melihat, mendengar tapi tidak mengerti. Pertama di sini, di ayatnya yang ke-18 dan ayat 19 dikonfirmasi di situ begini. Karena itu datanglah, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, yang menjadi persoalan di sini ternyata sehingga benih itu dia tidak bisa tumbuh. Alkitab menulis dalam tulisan firman Tuhan, ada persoalan di dalam mereka. Apa persoalan di dalam mereka? Ternyata tanah itu yang digambarkan benih, tanah yang dimana benih itu jatuh, dikatakan di sini di pinggir jalan, sehingga saya bisa memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa orang yang merespon firman Tuhan tidak sungguh-sungguh. Orang yang merespon firman Tuhan hanya asal-asal saja, tidak tepat sasarannya. Iya. Orang yang merespon firman Tuhan hanya sekedar saja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di Alkitab ditulis di ayat 15 dikutip begini. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Saya mau garis bawahi tentang hati mereka telah menebal. Ada berpulang kepada hati, saudara-saudara. Yang tadi digambarkan, dianalogikan seperti tanah di mana benih itu jatuh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, balik dalam kehidupan kita. Alkitab menulis Tuhan melihat hati.
dan sentralnya ada di hati. Kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Di situ terpancar kehidupan. Artinya tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari kepala sampai ujung kaki, di mana akan tergambar dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga ada sebuah tulisan berkata bahwa baik atau buruknya seseorang itu ditentukan dari hatinya. Saudara-saudara, hati ini akan menentukan seseorang baik atau buruk, baik perkataan, perbuatan, sikap dan tindakannya ditentukan oleh sikap hati. Saudara, benih yang jatuh di pinggir jalan, di sini, ini adalah bicara benih yang jatuh dan tidak direspon secara baik oleh tanah itu, alias tidak memiliki kesungguhan. Ada banyak dia orang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh, saudara. Ada banyak orang Kristen tapi dia hidupnya sekedar saja. Ketika firman disampaikan, benih itu datang, saudara. Seperti apa yang Alkitab katakan di sini. Karena dia tidak sungguh-sungguh, tidak menunjukkan kesetiaannya, maka akhirnya apa kata Alkitab dalam tulisan di sini? Benih yang ditabur itu pada akhirnya dirampas oleh si jahat dan dia tidak dapat apa-apa. Orang yang tidak sungguh-sungguh dia tidak akan mendapat apa-apa. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, maka itu milikilah hati yang sungguh-sungguh merespon benih itu, firman itu. Itu pertama, saudara-saudara. Dan yang kedua, saudara-saudara, di ayat berikut ditulis begini. Di ayatnya yang ke-20, Matius pasalnya yang ke-13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Iya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Batu itu adalah unsur elemen yang keras. Material yang keras. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kalau unsur material keras, maka dia tidak bisa dibentuk. Sedangkan tujuan firman Tuhan datang dalam kita adalah untuk membentuk kita, saudara. Dia membentuk saya dan saudara. Nah, hati yang keras, maka firman berkata, akhirnya benih itu tidak bisa masuk. Dikatakan dalam tulisan. Dia tidak bisa berakar. Dia tidak akan bisa bertahan di sana. Itu kata dalam Alkitab. Bukankah saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, terkadang ada juga orang yang dia memiliki hati yang keras. Iya. Dia tidak mau merespon firman Tuhan itu dengan hati yang lembut. Tetapi kekerasan dalam hati, sehingga pada akhirnya benih itu nggak akan bisa masuk dalam dia. Dan konsekuensi dari benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, firman Tuhan berkata, apa yang terjadi? Apabila datang penindasan, penganiayaan, atau persoalan dan pergumulan dalam hidupnya, dia tidak akan bisa tahan. Kenapa? Karena hatinya keras. Saudara yang dikasih Tuhan, hatinya keras. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan yang memiliki hati yang keras, firman Tuhan tidak akan bisa masuk di dalamnya. Maka tentu milikilah hati yang lembut untuk kita merespon firman. Agar firman Tuhan itu masuk dalam hati kita dan akan membentuk kehidupan kita, saudara-saudara. Saya mengutip dalam tulisan firman Tuhan dalam kitab Bilangan Ulangan berkaitan dengan bangsa Israel. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di situ ditulis dan dikutip dalam kitab Ibrani, apabila engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Saudara-saudara, di mana adalah ketika Musa sebagai pemimpin besar bangsa Israel menyampaikan pesan firman kepada mereka, mereka tidak lagi mau mendengarkannya. Apabila engkau mendengarkan suaraku, jangan mengeraskan hatinya. Seperti di padang gurun. Sehingga nenek moyang mereka yang ada pada waktu itu akhirnya binasa semuanya.
Karena apa? Karena kekerasan hati. Mereka tidak lagi mau mendengar apa yang disampaikan Tuhan lewat Musa. Saudara-saudara, karena kekerasan hati. Bahkan kita berkata kedegilan hati yang digambarkan mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Sehingga Tuhan akhirnya tegur kepada bangsa Israel. Supaya mereka jangan memiliki hati yang keras bila mendengarkan suaraku. Saudara-saudara kasih Tuhan, hati yang keras juga memiliki pengertian tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan. Karena apa? Karena keras. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari miliki hati yang lembut untuk firman masuk. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Yang ketiga ini di sini dikatakan, saudara-saudara, ketika benih itu ditaburkan, jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri, sehingga semak duri itu akan menghimpit benih itu dan akhirnya benih itu tidak akan bisa tumbuh sempurna. Saya ingin memberikan pengertian kepada kita di sini berkaitan dengan semak duri, saudara-saudara. Saudara dikasih Tuhan yang memberi pengertian bahwa hal-hal yang membelenggu kehidupan seseorang bisa menjadi penghalang dan kendala sehingga benih tidak bisa tumbuh secara baik. Saudara-saudara, hal-hal yang membelenggu manusia yang terikat, hati yang terbelenggu oleh perkara-perkara duniawi. Itu sudah ditulis dalam tulisan firman Tuhan. Hal-hal yang duniawi apa itu? Perkara-perkara yang jasmania, hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan, perkara-perkara duniawi, begitu mengikat seseorang. Hatinya penuh dengan semak duri. Semak duri bisa saya memberikan sebuah uraian bahwa hatinya itu bercokol di dalamnya perkara-perkara duniawi yang mengikat dia sehingga benih nggak dapat tempat lagi di situ. Benih nggak bisa bertumbuh tahan lama di situ karena hatinya itu penuh dengan semak-semak duri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, semak-semak duri yang telah membelenggu kehidupannya. Dan bukankah ada juga orang Kristen yang terbelenggu dengan semak duri? Ya, saudara-saudara. Sehingga akhirnya tadi saya katakan firman sudah nggak ada tempat lagi. Kenapa? Karena hatinya telah dikuasai dan dikendalikan oleh perkara-perkara duniawi, oleh keinginan-keinginan duniawi, oleh nafsu-nafsu duniawi, nafsu-nafsu kedagingan membelenggu dia dan dikendalikan oleh hal-hal yang duniawi, dikendalikan oleh hal-hal yang daging. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga yang demikian firman Tuhan berkata, di ayat ini ditulis begini, menghimpit benih firman itu sehingga benih firman itu tidak bisa berbuah. Dan mereka yang hidup penuh dengan belenggu-belenggu, ya, yang mengikat, memperdaya dia, maka dia adalah pribadi yang tinggal dalam kekhawatiran. Saudara-saudara. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, ada 3 tanah yang dimaksudkan dalam tulisan di sini. Dan tanah yang keempat, saya mau akhiri ditulis begini. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Dan yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Hati yang baik, hati yang subur. Maka hati yang baik, hati yang subur, yaitu dia akan merespon benih itu. Puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara dikasih Tuhan? Responmu terhadap firman. Saudara-saudara, responmu terhadap suara Tuhan. Yang Alkitab katakan sudah saya singgung tadi. Bila engkau mendengarkan suaraku, suara Tuhan, suara firman, jangan keraskan hatimu. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman, benih itu datang. Engkau jangan keraskan hatimu. Lalu kemudian engkau harus bisa melepaskan hidup hatimu
dari segala belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Maka firman berkata, supaya engkau memiliki hati yang baik, hati yang subur, dan firman akan bertumbuh dan berbuah-buah. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati bagi saudara-saudara sekalian. Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam kita untuk mau mengerti bagaimana mau merespon benih itu, agar supaya benih itu benar-benar bertumbuh dalam saya, dan saya di hadapan Tuhan menjadi pribadi yang diberkati. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang saat ini kami boleh dengar, meteraikan di dalam kami. Untuk kami mau mengerti agar kami memiliki pribadi hati yang baik, tanah hati yang subur, untuk kami mau merespon benih firman itu di dalam kami. Ampuni kami, kalau terkadang kami cuek, kami lalai, tapi kesempatan ini lewat firman Tuhan mengingatkan kami semua, agar supaya kami menjadi pribadi hati yang sungguh-sungguh, hati yang terbuka di hadapan Tuhan, hati yang benar-benar berserah hanya kepada Tuhan, untuk benih itu masuk di dalamnya, dan di dalamnya Tuhan yang dipermuliakan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, berkat Tuhan jadi bagian sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Salam saya buat keluarga, haleluya.